Tapi kalau misalkan kolostrumnya ini ibaratnya dalam kebutuhan sehari misalkan 300 mili ya, ternyata cukupnya hanya cuma 200 mili, maka kita bisa menambahkan susu pengganti. Nah, susu pengganti ini ada berbagai macam. Di Indonesia ini ada berbagai macam. Ada yang dia itu murah. Nah, yang murah ini yang sedikit perlu hati-hati. Kalau yang murah itu umumnya bisa diberikan mulai usia sekitar 1 bulan ke atas. Nah, kalau yang agak mahal harganya sekitar 50-an ribu, itu dia biasanya lebih aman dan sesuai kebutuhan si ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Kali ini kita akan sedikit membahas seputar milk replacer atau susu pengganti ya. Jadi susu pengganti itu umumnya adalah susu tambahan atau susu pengganti induk. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam beternak, misalkan kambing domba, pasti akan ada beberapa trouble seputar kesehatan si induk. Contoh misal ketika induk ini melahirkan, dia tidak mengeluarkan kolostrum. Nah, biasanya induk-induk yang seperti itu umumnya induk-induk yang darah atau induk-induk yang malnutrisi, sehingga mau tidak mau kita perlu ada handling pada cempe-cempe yang dilahirkan agar dia bisa survive dan bisa tumbuh dengan optimal dan bisa menekan mortalitas atau kematian pada cempe yang dihasilkan. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga bahwa kolostrum itu dihasilkan oleh induk setelah melahirkan sampai sekitar 7 harian. Nah, susu replacer sendiri itu adalah susu yang bisa diberikan setelah kolostrum. Jadi kalau teman-teman punya problem induk habis melahirkan ambruk atau tidak keluar susu, atau ada si induk ini dia tidak menyukai cempenya, jadi cempe kalau mau nyusu ditendang dan lain sebagainya, itu adalah beberapa problem yang terjadi di peternakan. Selain itu juga problemnya juga bisa dari sisi cempe yang dihasilkan itu banyak, sedangkan produksi susunya itu tidak mencukupi. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa minimalisir dengan pemberian milk replacer dan juga kolostrum. Kolostrum itu bisa dari kolostrum induk yang lain yang sama-sama melahirkan pada waktu itu, yang kolostrumnya berlebih. Bisa juga teman-teman menyediakan kolostrum beku. Jadi kolostrum dari jenis apapun, mau itu kambing maupun itu domba ataupun sapi, itu teman-teman bisa pakai kolostrum itu. Jadi beli di luar, misalkan di peternakan kambing perah, kalau misalkan kolostrumnya berlebih. Bisa juga beli di peternakan sapi perah yang kolostrumnya berlebih. Nah, kita simpen kolostrum itu di freezer. Nah, sebelum kita simpan, sebaiknya kita ukur, misalkan dalam satu kemasan 100 mili. Jadi kita nyimpen banyak kemasan dengan tujuan ketika kita punya cempe lahiran yang membutuhkan kolostrum tambahan atau kolostrum beku, itu kita encerkan sesuai kebutuhan. Nah, proses pengencerannya pun juga mudah. Jadi tinggal disiram pakai air, misalkan
langsung dari pipa, jadi disiram air mengalir gitu, nanti lama-lama dia akan encer sendiri, akan mencair sendiri kayak gitu. Nah, kolostrum ini sangat-sangat penting, nggak bisa kita gantikan dengan milk replacer apapun. Itu catatan yang pertama. Jadi 1 sampai 2 hari pertama ketika cempe itu lahir, itu sebaiknya full kolostrum. Itu jika kolostrumnya cukup. Tapi kalau misalkan kolostrumnya ini ibaratnya dalam kebutuhan sehari misalkan 300 mili ya, ternyata cukupnya hanya cuma 200 mili, maka kita bisa menambahkan susu pengganti. Nah, susu pengganti ini ada berbagai macam. Di Indonesia ini ada berbagai macam, ada yang dia itu murah. Nah, yang murah ini yang sedikit perlu hati-hati. Kalau yang murah itu umumnya bisa diberikan mulai usia sekitar 1 bulan ke atas. Nah, kalau yang agak mahal harganya sekitar 50-an ribu, itu dia biasanya lebih aman dan sesuai kebutuhan si ternak. Di sini kebetulan ada contoh Fat Westlack ini. Fat Westlack ini bisa mulai diberikan waktu hari pertama, tapi setelah kolostrum ya. Jadi misal sekali ngedotin 100 mili kolostrum, kemudian ditambahin sama 50 mili Fat Westlack. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah 100 milinya atau milk replacernya itu lebih dominan daripada kolostrumnya, itu yang tidak boleh. Jadi kolostrum itu nggak bisa digantikan dengan milk replacer apapun. Karena apa? Karena di situ mengandung banyak nutrisi esensial yang itu tidak diperoleh dari susu replacer. Contoh kayak misalkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan oleh induk itu dia fungsinya untuk menjaga si cempe ini supaya ketika si cempe ini belum menghasilkan antibodi sendiri, si antibodi yang dari induk ini dia bisa menjaga cempe supaya tidak mudah terinfeksi dengan berbagai jenis mikroba kayak gitu. Selain itu kolostrum juga dia punya zat laksatif. Jadi dia bisa membantu BAB supaya lancar gitu. Karena pada cempe yang baru lahir itu kan kotoran itu dominannya warna kuning lengket gitu. Terus cara pemberian Fat Westlack atau susu replacer lainnya itu harus benar sesuai prosedur. Jadi misalkan gini, kita mengukur kebutuhan harian katakan 10% berat badan. Jadi kalau misalkan berat badannya itu 4 kilo, berarti sekitar 400 mili sehari. 400 mili ini kalau kita mainnya full dot, untuk minggu pertama sebaiknya diberikan 3-4 kali sehari. Jadi 400 mili itu harus dibagi menjadi 3 kali. Nah, proses pengenceran susu pun proses pembuatannya harus juga benar. Nggak bisa kita asal-asalan bikin. Jadi misal nih kita mau bikin seperti di sini gambaran 100 gram per 1 liter air. Artinya susu ini kan dia bubuk ya, berarti kan bahan kering ya. Itu berarti kalau misalkan 100 gram dicampur air sampai 1 liter, artinya total solidnya adalah 10%. Total solidnya 10%. Kalau kita mau bikin dengan total solidnya misalkan 12,5%, ya berarti dalam pembuatan tadi susu 125 gram dicampur air sampai 1 liter, maka itu akan ketemu total solid segitu. Kemudian airnya diusahakan air yang steril atau matang. Jadi
air ini direbus dulu. Ketika setelah udah direbus suhunya udah mencapai 100, nanti kita tunggu sedikit supaya suhunya turun di angka sekitar 60-an derajat, baru kita campurkan susunya. Supaya apa? Supaya susunya nggak rusak. Jadi semakin rendah kita nyampur susunya, ketika suhunya udah rendah di angka 50 atau di angka 45 kita udah campur di situ, insya Allah susunya aman, nggak rusak. Terutama proteinnya itu nggak rusak kayak gitu. Nah, itu pemberiannya sebaiknya kalau untuk susu memang banyak frekuensi itu lebih bagus daripada sedikit frekuensi tapi volumenya banyak. Karena sedikit frekuensi dan volumenya itu banyak, itu resiko dia overfeeding. Efeknya nanti cempe mengalami asidosis, kembung, dan mencret. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada problem-problem seputar indukan yang tidak mengeluarkan susu yang cukup untuk cempe-cempe yang dihasilkan, teman-teman bisa memakai milk replacer yang aman, yang tidak bikin diare. Jadi susu-susu yang kadang dia ada diare itu bisa banyak faktor ya, karena proses pembuatannya nggak benar. Terus bisa jadi di susu itu mengandung gula-gula yang cempe itu dia tidak bisa mencernanya, karena cempe sendiri itu dia akan menghasilkan enzim amilase itu ketika usianya sudah di atas 3 mingguan. Jadi kalau jenengan pakai susu yang murah yang mengandung sukrosa, gula-gulaan di luar laktosa ya. Nah, mungkin itu sedikit sharing-sharing dari saya buat teman-teman yang membutuhkan milk replacer. Kita ada berbagai macam variasi, nanti akan bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman, disesuaikan sama budgetnya. Yang pasti produk dari kami insya Allah aman, tidak bikin diare. Jadi kalau ada misal diare, nanti kita evaluasi bareng apa yang salah dalam pemberiannya. Itu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.